Atmosfer menonton pertandingan sepak bola di stadion menjadi keseruan tersendiri, terutama bagi pecinta sepak bola timnas Indonesia. Padahal banyak juga yang mengatakan menonton bola di televisi lebih jelas, lebih santai dan bahkan lebih aman. Tentu saja supporter menjadi alasan utama seseorang memilih menonton bola langsung di stadion. Apalagi yang bertanding adalah tim kesayangan yang mereka dukung. Alasan ini juga bisa disebut sebagai hobi. Bahkan di saat pandemi, banyak supporter yang rindu menonton langsung karena kompetisi sempat dihentikan. Namanya nonton bersama banyak orang, akan timbul solidaritas dan berkenalan dengan satu sama lain. Setidaknya yang duduk berdekatan di satu tribun, tidak hanya dengan pendukung tim yang sama, berkenalan dan berteman dengan supporter tim lawan juga tidak ada salahnya. 3 hari lagi menjelang laga Indonesia versus Brunei, kualifikasi Piala Dunia, antusiasme penonton untuk menyaksikan laga Indonesia sangatlah tinggi. Apalagi tim senior lah yang ditunggu-tunggu para fans Indonesia untuk menyaksikan secara langsung. Buktinya kurang dari 3 jam dan 30.000 tiket terjual. Laga Indonesia versus Brunei akan berlangsung di Stadion Utama Gelora Bung Karno. PSSI memang mempersiapkan 30.000 lembar di awal untuk pertandingan tersebut. Akan tetapi, panitia berencana kembali menjual tiket dengan 80% kapasitas GBK, yaitu 60.000. Akan tetapi para warga mendesak panitia untuk menjual tiket sesuai dengan kapasitas. Sekedar informasi, kapasitas GBK sendiri 77.000 kursi penonton. Untuk itu dengan semangat dan antusias, para penggemar ingin menonton timnas meminta PSSI kembali menjual tiket 60.000. Indonesia akan menjalani laga kualifikasi Piala Dunia 2026 dengan menghadapi Brunei. Untuk laga pada 12 Oktober itu, PSSI telah merilis daftar harga tiket. Pertandingan kualifikasi akan digelar dengan format home away, di mana laga pertama akan dilalui timnas dengan status tuan rumah. Pada laga yang digelar di Stadion GBK, dalam penjualan tersebut hanya ada 3 kategori tribun yang dibuka, yakni VIP, kategori 1 dan kategori 2, sedangkan kategori 3 atau tribun atas tidak dibuka. Dari 3 kategori yang dibuka, harga tiket versus Brunei termahal adalah 450.000 untuk kelas VIP, baik di barat maupun di timur. Kemudian untuk kategori 1 di tribun barat dan timur sama-sama dibanderol dengan harga 250.000. Adapun harga tiket termurah dibanderol dengan harga 125.000 yang diperuntukkan pada stadion selatan dan utara. Menariknya di laga ini PSSI juga merilis tiket bagi penyandang disabilitas yang dijual dengan harga yang sama dengan tiket termurah. Daftar harga tiket laga Indonesia versus Brunei kali ini terbilang murah jika dibanding dengan harga tiket pada laga uji coba melawan Argentina. Ketika itu harga termurah dibanderol dengan 600.000 dan harga termahal dibanderol dengan 4,2 juta. Terlepas dari harga tiket yang telah dirilis, untuk pertandingan kontra Brunei, pasukan Garuda juga telah menjalani persiapan yang matang. Tim asuhan Sintayong telah berkumpul pada 9 Oktober untuk kemudian menjalani pemusatan latihan. Bagaimana menurut pendapat kalian dengan harga tiket tersebut? Tulis di kolom komentar. Sain Patinama berharap pengorbanannya tidak sia-sia untuk Indonesia, meminta Sintayong untuk mengabulkan satu permintaannya, akan berjuang keras untuk mendapatkan menit bermain bagi skuad Garuda. Seperti diketahui, jelang laga ini, Patinama harus menghadapi masalah yakni terkait kebugarannya sebelum bergabung di training camp yang dimulai digelar pada 9 Oktober. Sain Patinama mengakui masih belum bisa memastikan apakah dia bisa pulih dan membela skuad Garuda. Pasalnya penerbangan dari Norwegia menuju Jakarta akan membutuhkan waktu 22 jam. Dia akan bergerak menuju tanah air pada 8 Oktober. Kondisi ini membuat Sain Patinama berpeluang baru mengikuti latihan pada 10 Oktober mendatang. Aku berharap aku melihat bagaimana aku mencapai kondisi fisik ideal. Tentu saja setelah mendarat, karena aku mendarat 9 atau 10 Oktober. Lalu bermain melawan Brunei Darussalam tanggal 12 Oktober. Jadi kita harus melihat bagaimana itu nanti, ungkap Sain Patinama. Meski tidak berada dalam kondisi fisik yang ideal, pemain asal Viking FK ini berharap tetap bisa mendapatkan menit bermain. Menurutnya, Sintayong akan memberikan penilaian yang objektif untuk semua pemain yang berada di lapangan.
Namun dia akan berjuang keras di latihan agar bisa membantu skuad Garuda di pertandingan nanti. Tetapi yang pasti aku akan berharap untuk membuat menit bermain, tetapi itu bergantung pada pelatih, tentu saja. Tetapi tetap aku pikir aku bisa mengharapkan beberapa menit bermain, ungkapnya. Setelah membela skuad Garuda di leg kedua melawan Brunei pada 17 Oktober, Sain Patinama akan bergegas kembali ke Norwegia. Namun, Jordi Amat rupanya dipastikan absen. Hal tersebut didasari karena sang pemain mengalami cedera. Menanggapi apa yang terjadi, Jordi Amat tak bisa menyembunyikan rasa kekecewaannya. Meski begitu, pemain milik klub Johor Darul Takzim ini memastikan akan tetap memberikan dukungan kepada Indonesia. Sangat disayangkan aku tidak dapat bermain melawan Brunei karena cedera, tetapi aku akan mendukung Indonesia dari rumah dengan hati yang penuh semangat. Aku akan segera kembali, ungkap Jordi Amat. Posisi Jordi Amat kemudian digantikan oleh pemain Madura United, Fahrudin Arianto.